Selamat pagi saudara-saudara. Melanjutkan kuliah kemarin mengenai alasan penghapus pelaksanaan pidana, ada dua hal yang berkaitan dengan ketentuan tersebut, tetapi hal itu diatur di luar KUHP, yaitu amnesti dan grasi. Nah, sebenarnya untuk amnesti ini tidak hanya terbatas untuk membuat satu ketentuan atau satu keadaan yang berupa alasan penghapus pelaksanaan pidana saja, tapi sebenarnya dengan adanya satu amnesti bisa presiden itu memberikan satu putusan berupa hapusnya penuntutan terhadap satu perbuatan pidana. Jadi kalau presiden mengeluarkan satu amnesti, bisa berupa hapusnya penuntutan, bisa juga amnesti itu berupa hapusnya pelaksanaan pidana. Nah, sekarang berkaitan dengan grasi. Grasi pengaturannya juga sama, ini di luar KUHP. Nah, kita bisa mengetahui bahwa untuk grasi ada beberapa kemungkinan putusan yang dikeluarkan oleh presiden. Salah satunya berupa penghapusan pelaksanaan pidana. Nah, dalam pemberian grasi ini, presiden akan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Nah, grasi itu merupakan bentuk pengampunan dari presiden kepada terpidana atas satu hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Nah, beberapa kemungkinan putusan grasi yang dikeluarkan oleh presiden itu yang pertama berupa perubahan atau peringanan jenis hukuman. Perubahan atau peringanan jenis hukuman. Misalnya, seseorang dijatuhi pidana mati, mengajukan grasi. Permohonan tersebut dikabulkan oleh presiden. Nah, putusannya berupa ini, perubahan jenis hukuman yang semula pidana mati kemudian berubah menjadi pidana badan, pidana penjara seumur hidup. Kemudian kemungkinan yang kedua, pengurangan jumlah hukuman. Misalnya, seorang dijatuhi pidana penjara 10 tahun, mengajukan permohonan grasi kepada presiden. Permohonannya dikabulkan. Nah, di sini presiden akan mengeluarkan putusan yang berupa peringanan hukuman, misalnya kemudian menjadi 8 tahun penjara. Atau yang ketiga, berupa penghapusan pelaksanaan pidana. Artinya, putusan pengadilan itu tidak perlu dieksekusi atau tidak perlu dijatuhkan. Nah, dari ketiga bentuk putusan grasi ini, presiden lebih banyak mengeluarkan jenis putusan yang pertama dan kedua. Sedangkan untuk penghapusan pelaksanaan pidana ini hampir belum pernah dikeluarkan untuk saat ini. Adapun putusan yang dapat diajukan grasi di sini terbatas karena di dalam undang-undang grasi sebelumnya semua putusan hakim asal yang sudah berkekuatan hukum tetap itu bisa diajukan grasi, seperti pidana denda, pidana kurungan dalam hitungan hari. Kemudian pidana penjara juga tidak ada batasan waktunya, jangka waktunya, itu bisa diajukan grasi. Sedangkan di dalam undang-undang grasi yang baru, undang-undang mulai tahun undang-undang 22 tahun 2002, di sini hanya dibatasi yaitu untuk pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara paling rendah 2 tahun. Itu yang bisa diajukan grasi kepada presiden. Beberapa hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan permohonan grasi atau beberapa hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang grasi. Yang pertama, bahwa satu permohonan grasi itu hanya diperbolehkan satu kali. Karena di dalam undang-undang grasi lama, permohonan grasi atau seorang pemohon itu bisa mengajukan grasi lebih dari satu kali. Tapi di sini dibatasi 2 kali dengan persyaratan bahwa permohonan sebelumnya ditolak oleh presiden. Kemudian, apabila seorang pemohon mengajukan grasi kepada presiden, di sini tidak
akan menunda eksekusi. Jadi putusannya tetap akan dilaksanakan oleh jaksa selaku eksekutor, kecuali untuk pidana mati. Eksekusi pidana mati di sini akan menunggu putusan grasi dari presiden. Kemudian sebenarnya dalam undang-undang grasi tahun 2002 nomor 22 itu ada pembatasan jangka waktu kapan seseorang bisa mengajukan grasi, yaitu 1 tahun sejak putusan itu inkrah. Tapi kemudian ini dibatalkan oleh putusan MK tahun 2015, yang artinya seorang pemohon terpidana ataupun narapidana tidak ada pembatasan jangka waktu kapan akan mengajukan grasi. Kemudian yang keempat, dalam hal seorang pemohon itu mengajukan grasi bersamaan dengan peninjauan kembali, maka di sini yang akan diperiksa terlebih dahulu adalah permohonan peninjauan kembali. Nah, sekarang kita lihat beberapa perbedaan pengaturan dalam Undang-Undang Grasi yang baru dan Undang-Undang Grasi yang lama. Nah, perlu kita ketahui bahwa untuk grasi saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi. Nah, untuk perbedaan tersebut, yang pertama bahwa untuk instansi yang memberikan grasi untuk dalam undang-undang yang baru itu terbatas. Hanya ada pengadilan negeri, Mahkamah Agung, dan presiden. Nah, di dalam undang-undang grasi yang lama itu ada 5 instansi. Jadi yang pertama, pemohon mengajukan kepada pengadilan negeri. Kemudian pengadilan negeri meneruskan ke kejaksaan negeri. Kejaksaan negeri meneruskan permohonan tersebut kepada Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung akan meneruskan ke Menteri Kehakiman. Jadi namanya pada waktu itu Menteri Kehakiman istilahnya ya, instansinya. Kemudian Menteri Kehakiman akan melanjutkan kepada presiden. Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Grasi yang baru di sini, seorang pemohon mengajukan permohonan grasi kepada pengadilan negeri yang kemudian diteruskan kepada Mahkamah Agung dan pada akhirnya diteruskan pada presiden. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan jenis putusan yang dapat dimintakan grasi. Jadi terbatas, yang dalam Undang-Undang Grasi baru hanya ada 3 bentuk putusan, yaitu pidana penjara paling rendah 2 tahun, kemudian pidana penjara seumur hidup, dan pidana mati. Tadi sudah saya singgung di depan bahwa dalam Undang-Undang Grasi yang lama itu semua bentuk putusan hakim bisa diajukan grasi asalkan sudah inkrah. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan jangka waktu pemberian grasi pada masing-masing instansi. Untuk pengadilan negeri di sini dibatasi 20 hari. Kemudian Mahkamah Agung juga dibatasi tenggang waktu 30 hari. Dan presiden diberi jangka waktu 3 bulan untuk memberikan satu putusan terkait dengan permohonan grasi. Nah, kemudian yang keempat di sini permohonan grasi atau pemohon gitu ya. Siapa yang bisa melakukan pengajuan grasi di sini tidak selalu narapidana atau terpidana, tetapi bisa diwakili oleh keluarga. Kemudian yang terakhir, bahwa di dalam Undang-Undang Grasi yang baru di sini Kementerian Hukum dan HAM itu dapat meminta kepada keluarga untuk mengajukan grasi. Jadi pihak Kementerian Hukum dan HAM secara aktif apabila pemohon itu tidak mengajukan grasi bisa kemudian memberitahukan atau meminta begitu agar keluarga mengajukan permohonan grasi kepada presiden.